Percayakan
segala yang ada menceritakan, melukiskan kebesaran-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur padamu. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Jika pagi hari ini kita masih datang ke hadirat-Nya, kita bersyukur sebab Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia, kita suruhkan Hosana, sebab Dia Allah yang layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau layak Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hanya Dia yang layak, hanya Engkau yang layak terima sembah dan pujian kami Tuhan. Tidak ada Allah yang lain seperti-Mu Yesus, hanya Engkau Tuhan. Kami mau serukan kebesaran nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Hosana, Hosana bagi-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
kuasa, pemilik kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita muliakan Dia. Kita serukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Haleluya. Sebab Engkau Allah dan Raja kami. Oh haleluya, haleluya. Yang bertata, Engkau Allah yang berkuasa.
Jiwa kami, hati kami rindu menyembah Engkau, sebab kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Maka jiwaku menyembah, Kau penebus mulia, darah anak domba, kudus dan perkasa. Maka jiwaku menyembah, Kau penebus mulia, darah yang telah tercurah, bukti kasih-Mu Tuhan, bukti kasih termegah, itu yang menjadikan kami berharga Tuhan. Haleluya, haleluya, sembah Dia. Maka jiwaku menyembah, Kau penebus mulia, darah anak domba, kudus dan perkasa. Maka jiwaku menyembah, Kau penebus mulia, darah yang tercurah, bukti kasih termegah, jadikanku berharga. Kami tinggikan. Maka jiwaku menyembah, Kau penebus mulia, darah anak domba, kudus dan perkasa. Maka jiwaku menyembah, Kau penebus mulia, darah yang tercurah, bukti kasih termegah, jadikanku berharga. Bukti kasih termegah, jadikanku berharga. Bukti kasih termegah, jadikanku berharga. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, yang sudah Engkau tebus Tuhan, yang sudah Engkau pilih, Engkau tebus kami Tuhan. Saat ini kami ya Tuhan, menaikkan pujian kami, sembah dan syukur kami, karena kami bersyukur memiliki Allah yang perkasa seperti Engkau, kasih-Mu yang sempurna, dan hidup yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa, tidak ternilai oleh apapun juga Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan
pujian penyembahan kami. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan sabda-Mu. Firman-Mu yang hidup itu yang akan kami dengarkan Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam firman-Mu. Kuasa yang sanggup mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Untuk menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan. Di saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, sahabat, berjumpa kembali di dalam ibadah pada awal tahun ini. Inilah minggu yang pertama di tahun 2021. Perkenalkan saya menyampaikan selamat tahun baru tahun 2021. Mari kita masuki tahun ini dengan iman, dengan kepercayaan yang penuh. Walaupun selama tahun 2020 kita mengalami banyak hal yang tidak nyaman dalam hidup ini. Ya karena virus corona, tetapi kita bersyukur karena hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Selamat tahun baru, mari kita sungguh makin mendekat kepada Tuhan, makin menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipimpin dan dibawa kepada pengenalan akan Tuhan. Sungguh tidak kebetulan kalau tahun 2020 kita dihantui oleh rasa takut karena virus corona. Karena pasti ada maksud Tuhan yang terbaik di dalam semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan dengar firman Tuhan yang temanya, dan ini tema untuk tahun 2021, berubah oleh pembaruan budi. Ya, berubah oleh pembaruan budi. Kita akan baca lebih dahulu Roma 12 ayat 1 dan 2. Begini bunyinya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah oleh pembaruan budimu. Kita mengenal ada salah satu serangga, itu kupu-kupu. Dan kupu-kupu ini memiliki cara berkembang yang unik. Dan biasa semua serangga memiliki cara berkembang yang serupa. Nah, kupu-kupu ini berkembang dengan cara bertelur, kemudian menetas, dan muncullah larva atau ulat yang tentu ini menjijikkan, ya, dan ulat ini dikenal rakus, dia makan dedaunan dengan cara yang rakus gitu. Namun beberapa hari kemudian ia membentuk kepompong yang kelihatannya seperti mati. Dan akhirnya beberapa hari kemudian kepompong itu pecah dan keluarlah kupu-kupu yang indah. Inilah yang disebut dengan proses metamorfosis. Ya, metamorfosis ini artinya berubah menjadi bentuk yang lain. Ciri-ciri ulatnya sudah hilang. Ya, menjadi kupu-kupu yang indah, yang tadinya menjijikkan, yang tadinya begitu rakus. Tapi sekarang berubah menjadi kupu-kupu yang terbang dengan indah dan dia hanya menghisap sari-sari bunga. Nah, itulah metamorfosis, perubahan dari bentuk yang lama menjadi bentuk yang lain.
gitu ya, berbeda, berubah. Dalam Roma tadi, ya, Paulus menggunakan kata metamorpho. Ya, dalam Alkitab bahasa Yunani itu bahasa asli dari Perjanjian Baru. Metamorpho ini adalah akar dari kata metamorfosis tadi, yaitu berubah menjadi bentuk yang lain atau tidak sama dengan keadaan sebelumnya, ya, berbeda sama sekali. Metamorpho ini bukan merupakan perubahan sementara atau sesuatu yang semu gitu ya, tapi ada satu sifat yang benar-benar berubah dari keadaan sebelumnya, ya, berubah dari keadaan sebelumnya. Nah, ayat tadi mengatakan, dan itu yang menjadi tema kita untuk tahun ini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, perlu berubah gitu. Nah, kita tahu bahwa tujuan panggilan kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus bukan hanya sekedar supaya kita jadi Kristen, apalagi cuma sekedar diberkati. Itu tidak salah, walaupun tidak diharapkan kita punya tujuan supaya diberkati. Mari kita percaya bahwa apa yang Tuhan mau dari kita, memanggil kita menjadi miliknya, adalah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan itu, ayat 29 sampai 30 begini bunyinya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi tujuan Allah memanggil kita itu agar kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu tujuan Allah memanggil kita. Nah, padahal kita tahu bahwa hidup kita itu sudah dirusak oleh dosa. Keadaan manusia itu sudah dirusak oleh dosa, dan kerusakan itu total. Karena Paulus mengatakan dalam Roma 3 itu, bagaimana rusaknya manusia. Tidak ada yang baik di dalam manusia. Kalaupun ada, itu hanya bagian yang kecil. Tetapi sebagian besar dari kehidupan kita itu adalah kehidupan yang sudah rusak oleh dosa. Dan celakanya kita tidak bisa melawan dosa. Itu karena benar-benar kerusakan itu adalah kerusakan yang sangat parah. Nah, padahal tujuan dari Allah memanggil kita itu adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk itu maka diperlukan perubahan-perubahan hidup. Ya, sebab gambar Allah yang ada dalam kita itu sudah benar-benar hancur. Ya, walaupun mungkin tidak boleh dikatakan hilang sama sekali, tapi benar-benar sudah rusak dan itu perlu dibarui. Dan disinilah dibutuhkan perubahan dan perubahan. Jadi perubahan itu adalah sesuatu yang pasti kita adakan, atau Tuhan itu menghendaki kita itu berubah karena Tuhan punya rancangan. Tujuan dan rancangan itu adalah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Sehingga perubahan-perubahan itu wajib dilakukan gitu. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memanggil kita ya untuk menjadi miliknya, menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Itu awal dari Allah memanggil kita, percaya kepada Yesus, dan kita menanggapinya dengan menerima Yesus Kristus, dan saat itulah kita mengalami apa yang disebut dengan kelahiran baru. Ya, orang yang percaya kepada Yesus diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi ciptaan baru. Dan ciptaan baru ini itu terjadi tidak butuh proses panjang.
Untuk menjadi ciptaan baru, kita hanya percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima Dia, maka terjadilah saat itu juga kita menjadi ciptaan baru. Dan itu terjadi sekali untuk selamanya. Tidak ada diciptakan baru berulang-ulang. Ya, Alkitab tidak pernah mengajar itu, tetapi Alkitab mengajar bahwa ciptaan baru itu terjadi waktu kita menjadi percaya. Dan ciptaan baru ini adalah perkara rohani atau terjadi di dalam roh kita. Kita tahu bahwa manusia itu tidak hanya terdiri dari segi rohani, tetapi ada jiwa, ada tubuh juga yang ini masih perlu diproses gitu. Ya, dalam roh kita sudah jadi sempurna. Kenapa? Karena menerima Yesus Kristus kita jadi ciptaan baru. Dan inilah keselamatan yang Allah berikan. Namun kita masih menyadari gitu ya. Kita juga menyadari bahwa kita belum sempurna. Gitu. Jiwa kita dan keinginan jiwa kita, keinginan tubuh kita itu masih perlu diproses oleh Tuhan. Perlu dirubah, butuh proses lanjutan. Sebabnya maka Paulus banyak menulis di dalam ayat-ayat di Galatia, misalnya di Kolose, di Roma. Ya bahwa orang-orang yang sudah dibarui ini masih harus menyalibkan daging, mematikan keinginan daging. Mematikan perbuatan-perbuatan daging. Nah, harus menyucikan diri katanya dari kecemaran tubuh dan roh. Orang-orang yang lahir baru itu masih perlu proses panjang. Karena yang sempurna itu baru rohnya karena dia menjadi ciptaan baru. Tetapi jiwanya yang di dalamnya ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Itu yang harus diproses terus. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan panggilan tadi, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Namun kita bersyukur karena orang yang lahir baru itu punya modal atau memiliki modal untuk memulai perubahan-perubahan itu. Ya, perubahan-perubahan itu akan dengan mudah terjadi di dalam hidup orang yang lahir baru. 1 Petrus mengatakan itu. Ya, dalam 2 Petrus 1 ayat 3 ya, mengatakan begini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, sampai di sini aja ayat 3. Jadi kita yang lahir baru itu kita punya modal. Untuk apa? Untuk mengalami perubahan-perubahan. Ya, tadi katakan Tuhan itu telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi kita punya modal untuk mengalami perubahan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, namun itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ya, tidak terjadi dengan otomatis. Ya, karena itu tadi saya mengatakan itu butuh proses yang panjang. Ya, proses yang panjang. Nah, apa yang perlu dirubah? Gitu? Apa yang perlu diubah dari kehidupan kita? Kalau kita berbicara tentang perubahan, nah ada banyak emosi kita mengalami perubahan. Ya, ada mungkin secara jasmani kita perlu berubah, lalu karena kelemahan tubuh kita, pola makan kita mesti dirubah, dan cara kerja kita juga berubah, ya, pandangan-pandangan kita tentang dunia ini berubah. Tetapi perubahan yang berkaitan dengan tujuan panggilan ilahi itu, ya panggilan menjadi Kristen itu adalah perubahan dalam perilaku. Dalam perilaku itu yang berhubungan dengan tujuan panggilan tadi supaya kita menjadi segambaran dengan anaknya. Itu adalah perubahan perilaku yang mencakup karakter kita. Ya,
sikap kita, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan kita. Itu yang mesti dirubah. Gitu. Ya, karena itu yang akan berkaitan dengan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, jadi berubah di sini adalah perubahan dalam karakter, ya, dalam sikap kita, perbuatan, dan tindakan-tindakan kita ya, dalam hidup ini. Nah, yang perlu dirubah. Nah, jadi berubahlah. Ya, berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu satu kehendak Tuhan yang harus wajib. Gitu. Kalau kita memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi percaya kepada Yesus dan menjadi miliknya, maka tuntutan Tuhan ini adalah tuntutan yang wajib kita lakukan. Berubahlah. Nah, kita masuk bagian kedua. Tadi katakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Perubahan, pembaruan budimu. Perubahan itu dimulai dari perubahan budi. Ya, perubahan budi. Budi itu bagian dalam dari manusia. Ya, yaitu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu nous yang artinya akal. Ya, akal. Dan itu bisa memiliki arti pola pikir kita, logika kita, kecerdasan kita, dan pengertian kita, hikmat kita. Itu berbicara tentang akal. Akal. Nah, dalam Efesus 4 ayat 23 dikatakan begini. Supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu. Jadi kita dibarui itu dalam roh dan pikiran kita. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi pembaruan itu terjadi, pembaruan kita, perubahan-perubahan itu terjadi karena pembaruan budi. Budi itu tadi saya mengatakan itu adalah akal. Itu bagian dalam yang tidak terlihat di manusia. Artinya perubahan itu harus diperubah dari dalam gitu. Dari dalam, bukan didorong dari hal-hal yang dari luar. Bukan faktor-faktor luar yang merubah kita, tetapi berubah dari dalam. Karena kalau kita berubah dari karena faktor luar, kita akan jadi orang Parisi. Ya, kita punya roh Parisi yang munafik, yang hanya luarnya saja berubah, tapi dalamnya tidak. Makanya diharapkan oleh firman Tuhan ini adalah kita berubah oleh pembaruan budi dari dalam. Ya, kita berubah dari dalam. Dan itu terjadi karena kesadaran kita sendiri. Ya, bukan karena dipaksa. Karena siapa bisa memaksa bagian dalam kita? Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa memaksa kita untuk merubah hati kita. Jadi itu harus diambil dari keputusan kita sendiri. Karena kesadaran untuk berubah lewat pembaruan budi. Jadi dari dalam kita akan berubah dan itulah perubahan yang Tuhan inginkan. Ya, tadi budi itu artinya adalah akal, ya, akal atau pikiran, kecerdasan, pengertian kita, hikmat kita itu supaya berubah. Kenapa? Karena apa yang kita yakini dengan otak kita, ya, dengan pikiran kita, itu akan mempengaruhi perilaku kita. Ya, misalnya kita otak kita berkata begini, enggak apa-apa bohong-bohong sedikit. Ya, bohong-bohong sedikit toh tidak merugikan orang lain gitu. Ya, atau walaupun mungkin merugikan orang tapi tidak terlalu parah gitu. Ya, lalu itu kan pendapat dunia gitu, enggak apa-apa bohong untuk kebaikan misalnya. Lalu kalau pikiran kita punya pendapat seperti itu dan kita mengaminkan itu, kita yakini memang tidak apa-apa, akhirnya itu akan tercermin dalam perbuatan kita. Kita dengan mudahnya berbohong, ya, yang penting tidak merugikan orang lain gitu, atau yang penting ya tidak terlalu parah lah kalau ada yang dirugikan. Akhirnya kita hidup dalam kebohongan itu dan berulang-ulang dilakukan, akhirnya itu menjadi karakter kita. Ya, kita punya perilaku yang tidak baik, yang suka berbohong.
Jadi perubahan itu harus dari pikiran kita. Pikiran yang mesti dikuasai, pikiran yang mesti dirubah. Pola pikir kita mesti berubah. Supaya perilaku kita berubah. Apa yang kita yakini dengan pikiran kita, itu yang mesti dirubah. Supaya perilaku kita berubah. Inilah yang dimaksud dengan pembaruan budi. Berubahlah oleh pembaruan budi. Jadi kita berubah karena dalam kita berubah, pikiran kita berubah. Nah, bagaimana cara kita mengubah pikiran ini? Ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan ini. Yang pertama adalah baca firman Tuhan, renungkan itu dan lakukan firman itu. Nah, untuk mengganti pikiran yang salah tadi, pendapat yang salah, misalnya tentang contohnya tadi bohong. Ya, bohong itu tidak apa-apa, itu kan dunia. Bohong untuk kebaikan, pokok tidak merugikan orang, tidak apa-apa. Akhirnya kita jadi pembohong. Apa bisa meng-counter itu ya, bisa melawan pikiran seperti itu? Hanya firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu mengatakan jangan berdusta. Dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru itu jelas firman Tuhan melarang kita untuk berbohong gitu. Melarang kita untuk berdusta. Nah, itu yang perlu masuk dalam benak kita dengan membaca, merenungkannya, meyakinkan bahwa firman Tuhan itu kebenaran. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita taati. Kita masukkan dalam benak kita, kita pikirkan, kita renungkan untuk mengganti pikiran yang salah tadi bahwa bohong sedikit-sedikit tidak apa-apa. Cara merubahnya, ya firman Tuhan, hafalkan kok perlu. Ya agar itu meresap dalam otak kita dan dia akan mengubah pola pikir kita. Kita mengganti pikiran kita, pendapat kita itu dengan kebenaran firman Allah. Maka kita akan berubah. Ya karena pikiran kita sudah dirubah oleh firman Allah. Itu sebabnya baca firman Tuhan, renungkan ya dengan rajin. Ya, jangan hanya sekedar ya baca tapi renungkan, resapi dalam benakmu kalau ada pikiran yang salah yang bertentangan dengan firman Tuhan, gusur itu, ganti dengan firman Tuhan. Dan saya percaya kalau firman Tuhan menguasai kita, perilaku kita akan dirubah. Yang kedua adalah taat pimpinan Roh Kudus. Ini firman dan Roh Kudus itu selalu bekerja sama. Ya, dia tidak bisa berjalan sendiri. Ya, firman tanpa Roh Kudus itu hanya pengetahuan yang membuat orang jadi sombong. Ya, firman tanpa pengurapan Roh Kudus hanya bersifat sesuatu yang melekat di otak kita dan Paulus mengatakan dalam Korintus itu pengetahuan itu akan membuat orang menjadi sombong. Itu sebabnya perlu Roh Kudus menuntun kita, mengajar kita, menginsafkan kita. Ya, dalam Yohanes 16 ayat 8. Dia mengisyafkan dosa. Ya, dia mengajar kepada kita kebenaran. Taati. Ya, dua hal ini firman dan Roh Kudus ini akan berjalan bersama-sama dan duanya tidak saling bertentangan. Ya, Roh Kudus akan menolong kita, membuat kita kuat untuk melakukan firman Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kita dan menegur kita waktu kita salah. Nah, kalau kita taati pimpinan ini taati. Saya percaya kita akan berubah gitu, oleh kekuatan Roh Kudus, bukan oleh kekuatan kita. Jadi firman dan Roh Kudus ini akan membantu kita untuk berubah. Sebab itu taati pimpinan. Ya, penuhlah dengan Roh Kudus. Ya, penuh itu dikuasai oleh Roh Kudus. Seluruh hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Agar kita benar-benar mengalami perubahan seperti yang Allah kehendaki. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghadapi masalah dengan pikiran positif. Nah, masalah yang datang dalam hidup kita itu bisa dipakai Tuhan untuk merubah kita. Tekanan-tekanan yang datang lewat masalah-masalah yang muncul dalam hidup kita itu akan membantu kita untuk merubah karakter kita.
karakter kita akan dirubah oleh tekanan-tekanan yang datang. Mungkin itu masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi datang dalam hidup kita. Nah, kita ditantang di sini. Ya, ditantang untuk misalnya kita dalam bisnis gitu. Ya, ada misalnya ada kelebihan duit gitu. Kelebihan duit uang orang misalnya, kembaliannya orang lebih kepada kita. Nah, kalau kita punya karakter yang buruk, kita berpikir ini kebetulan karena saya lagi butuh duit. Nah, tapi kalau kita ingat firman Tuhan itu tidak benar, itu pencurian. Dan kalau kita menghadapi masalah ini, ya masalah ketidakjujuran ini dengan pikiran positif, kita akan berubah gitu. Kita akan mengatakan, oh enggak, kembali ini bukan cara yang baik. Jadi masalah bisa datang dalam hidup kita untuk merubah karakter kita, melatih kita. Mungkin juga masalah dengan sesama kita. Gitu. Dengan sesama kita. Ya, firman Tuhan mengatakan sesama kita itu menajamkan kita. Ya, besi menajamkan besi dan sesama itu menajamkan sesama kita. Ya, mungkin gesekan dengan teman kita. Itu kan merubah karakter kita. Mungkin kita punya karakter pendendam gitu. Pendendam. Nah, Tuhan justru perhadapkan kita kepada orang yang suka menyakiti kita. Apa kita mau membiarkan itu sakit hati terus menguasai kita karena baru sembuh dari sakit hati yang satu ditambahi lagi dengan sakit hati yang kedua. Kita akan terus hidup dalam sakit hati, kita akan menjadi pendendam. Tetapi kok Tuhan izinkan orang lain datang dan menyakiti kita, percayalah ya bahwa sesama kita itu adalah alat Tuhan untuk membentuk karakter kita. Sehingga karakter pendendam tadi menjadi karakter yang suka mengampuni, yang murah hati sehingga kita bisa mengampuni. Mungkin juga masalah kesehatan. Ya, seperti hari-hari ini beberapa bulan sudah kita melewati masa di mana pandemi corona sedang berkuasa, merajalela. Nah, di sini kita ditantang oleh Tuhan. Mau berharap kepada Tuhan atau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jadi semua masalah, semua tekanan itu bisa membentuk karakter kita. Itu sebabnya hadapi semua tekanan, semua beban, ya semua masalah yang datang dalam hidup kita itu dengan pikiran positif. Kita lihat, kenapa Tuhan izinkan ini datang? Kenapa Tuhan mengizinkan ya, masalah ini hadir dalam hidupku? Mari kita berpikir positif. Kenapa kok Tuhan izinkan saya terpapar virus corona? Kenapa? Kita ubah pikiran negatif kita dengan pikiran positif. Jadi kita bisa melihat semua masalah itu dari sisi positif. Dan itu akan merubah kita. Kita akan menjadi orang yang berbeda dengan tekanan-tekanan yang datang dalam hidup kita. Yang keempat, lakukan pembiasaan. Untuk merubah karakter kita itu melakukan pembiasaan. Kenapa? Karena kebiasaan atau sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang itu akan menjadi karakter, akan berubah menjadi karakter. Ya, misalnya contoh kecil, ya, seorang anak diajarin buang sampah di tempatnya. Itu harus diulang-ulang gitu. Sampai itu menjadi karakter. Ya sehingga dimanapun dia ada. Ya, tak ada orang lain atau ada gurunya di sekolah. Dia akan buang itu, sampah itu di tempat sampah. Karena itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Itu contoh kecil. Contoh kecil yang kita bisa terapkan dalam hidup kita yang lain gitu. Pembiasaan, melakukan sesuatu pembiasaan. Ya, seperti batu. Gitu. Batu itu yang ditetesi air. Terus mungkin berpuluh-puluh tahun kemudian batu itu akan menjadi berlobang gitu. Kenapa? Karena terus menerus diulang-ulang. Akhirnya itu akan menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Nah,
Mari kita perhatikan ini. Apa yang baik, mari kita teruskan lakukan. Misalnya kita mau memberi seseorang, gitu. Lakukan itu berulang-ulang sampai akhirnya itu menjadi karakter, menjadi pemberi. Tidak medit, tidak kikir, tapi menjadi pemberi. Kenapa? Karena kita sudah lakukan berulang-ulang. Akhirnya menjadi karakter. Jadi inilah caranya Tuhan merubah. Kita bisa merubah karakter kita itu, merubah kehidupan kita, merubah agar kita dalam karakter kita berubah. Yang pertama tadi adalah firman Tuhan yang harus kita baca. Lalu yang kedua tadi mentaati pimpinan Roh Kudus yang mengajar, yang menginsafkan kita akan dosa itu. Kita diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Lalu yang ketiga tadi menghadapi masalah apapun yang datang itu dengan cara positif. Ya, kita melihat semua masalah itu hanya untuk kebaikan kita. Lalu yang keempat tadi lakukan pembiasaan. Ya, karena pembiasaan sesuatu yang diulang-ulang itu akan berubah menjadi karakter. Nah, berubah itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Ya, Tuhan mau kita berubah. Kita anak-anaknya yang akan dibawa kepada keserupaan dengan Kristus itu. Wajib kita berubah. Namun kadang-kadang kita tidak mau berubah. Kenapa gitu ya? Karena berubah itu tidak enak. Gitu. Ya. Manusia itu cenderung hidup dalam zona nyaman, zona aman. Ya, sedangkan berubah itu pasti tidak nyaman, gitu, tidak enak. Sesuatu yang dirubah, kebiasaan yang dirubah itu tidak enak karena butuh pengorbanan. Ya, butuh kita merombak sesuatu yang sudah mapan, lalu kita mulai belajar lagi dari depan. Ya, perlu penyesuaian lagi. Dan itu butuh waktu dan sangat tidak enak. Itu sebabnya kenapa manusia itu cenderungnya ya aman-aman saja, nyaman-nyaman, tidak usah berubah. Gitu-gitu aja. Ya sering kita dengar itu. Ya kok udah enak-enak gini kok dirubah-rubah gitu. Ya memang ada sesuatu yang mungkin tidak boleh dirubah gitu. Tidak boleh dirubah. Tapi pada umumnya tidak ada perubahan berarti tidak ada kemajuan gitu. Tidak ada perkembangan. Nah, kalau kita tetap tidak berubah, kita tidak akan pernah bertumbuh dan tidak pernah berkembang. Karena perubahan itu adalah kehendak Tuhan yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Keselamatan itu sekali untuk selamanya kita sudah miliki. Tapi berubah, pembaruan budi itu terus menerus. Kita tidak boleh berhenti. Ya karena tujuan dari keselamatan itu adalah berubah menjadi seperti gambaran anaknya. Dan itu perlu berubah terus menerus. Sampai kapan? Sampai kita meninggalkan dunia ini. Artinya seumur hidup kita berubah. Ya, sampai Tuhan mengatakan pulang. Baru kita berhenti berubah. Tapi selama kita masih bernafas dalam dunia ini. Mari kita berubah terus. Ya, sampai kita mencapai apa yang Allah kehendaki dari hidup kita. Menjadi serupa gambaran anaknya. Amin. Mari kita akan berdoa dahulu untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dirubah. Ya, diberi hati yang gampang dibentuk. Gampang dijamah oleh Tuhan dan dibentuk sesuai dengan apa yang Dia mau. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar ini Tuhan akan mengubah kami, akan menolong kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan terus akan membentuk kami, menjadikan kami segambaran dengan anak-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan akan terus kami ingat ya Tuhan. Dan Roh Kudus akan terus mengingatkan kami, mengisyafkan kami. Kami harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga bersyukur kepadamu. Karena selama tahun 2022
Tuhan telah melindungi kami, menjagai kami, menolong kami, ya sehingga ya Tuhan kami boleh ada hari ini ya Tuhan pada hari yang minggu yang pertama dalam tahun yang baru ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih berkat-berkat-Mu, terima kasih untuk keluarga yang Kau jaga, terima kasih untuk kesehatan yang kami boleh rasakan hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan tahun yang akan datang di dalam tangan-Mu. Engkau terus bekerja dalam kami, menjaga, melindungi kami, buat kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Sekalipun mungkin kami tidak bisa beribadah secara normal seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi kami percaya Tuhan, kami akan bertumbuh di dalam Engkau. Ya Tuhan, menyerahkan sepanjang tahun ke depan ini dalam tangan-Mu. Engkau bawa kami Tuhan untuk makin mengenal Engkau, makin dekat kepadamu. Terima kasih ya Bapak, kami percaya tangan-Mu yang berkuasa menjamah kami semua saat ini. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam satu nama yang mulia yang terhormat. Di dalam nama Yesus Tuhan kami naikkan doa kami ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur sekali lagi untuk tubuh dan darah Tuhan yang akan kita makan dan minum ini. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Untuk kesempatan di mana kami boleh mengenang Engkau yang telah dipecahkan bagi kami. Engkau telah menanggung segala kutuk kami di atas tubuh-Mu, bahkan segala penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh makan tubuh-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau berkati kami pada hari ini. Teguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus mengambil roti itu. Dia mengucap syukur. Dipecah-pecahkannya dan diberikannya kepada murid-muridnya sambil ia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apa yang kita pecah-pecahkan hari ini kita akan makan bersama adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan dengan percaya. Kita mengangkat darah Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa persekutuan dengan darah-Mu akan kami lakukan hari ini. Dan kami percaya Tuhan, iman kami tak akan terus diteguhkan. Demi kami mengingat Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Engkau berkati ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Yesus mengambil cawan itu. Dia mengucap berkat diberikannya kepada murid-muridnya sampai berkata, minumlah kami semua, inilah darahku. Darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Apa yang akan kita minum sebentar ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum dengan percaya. Kami mengucap syukur Bapak semua yang Kau buat bagi kami. Kami percaya kehadiran-Mu memberkati kami dan apa yang kami lakukan hari ini. Kami percaya juga Kau berkati. Teguhkan terus hati kami untuk menghadapi tantangan yang sedang akan kami hadapi. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Mari kita akan memberkati negeri kita dan kota di mana kita diam. Aminkan dan dengan penuh kepercayaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati Indonesia. Diberkatilah para pemimpin dari presiden sampai ke daerah-daerah. Diberkatilah seluruh bangsa Indonesia. Dimanapun berada di laut, di tengah laut atau di pegunungan atau di daratan. Diberkatilah kehidupan ekonomi mereka. Diberkatilah keluarga mereka semua. Berkatilah para medis yang sedang melakukan tugas untuk menangani virus corona. Diberkatilah orang-orang yang peduli dengan sesamanya.
Diberkatilah Probolinggo ini. Diberkatilah gereja-gereja yang ada di Probolinggo. Berkat Tuhan turun atas semuanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah. Baik di rumah masing-masing maupun di tempat ini. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami. Berkat-Mu terus akan mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau menjamah mereka yang sakit, Engkau menjamah ya Tuhan. Terima kasih, kami percayakan seluruh keberadaan kami dalam tangan-Mu, anak-anak kami Tuhan. Tolonglah mereka harus bersekolah di rumah, Tuhan tolong mereka. Kami juga berdoa untuk Bintang Harapan, Tuhan berkati sekolah ini untuk menjadi berkat. Berikan hikmat kepada kepala sekolah dan kepada semua guru untuk mengajar dengan baik, sekalipun lewat daring ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa mengalir menyertai kami pada saat ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau, segala hormat bagi Engkau. Mari kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua berkat dari Allah Bapa itu. Dan melimpah segala yang baik, yang berasal dari tangannya sendiri atas kehidupan keluargamu, atas ekonomimu, atas kesehatanmu. Yesus Kristus dengan damai sejahteranya mengawali hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus sendiri akan menuntun, mengurapi, memberkati saudara dan menjadikan kau semua berkat bagi kemuliaan namanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.